Bro, antum tahu nggak? Dulu di Baghdad, ekonomi Islam keren, bro. Iya, aku pernah dengar Di channel Kliak Baik. keren ya. Lo tahu nggak bro, di saat dunia hari ini ribut soal inflasi, utang negara, dan krisis pangan, umat Islam 1200 tahun lalu udah punya sistem ekonomi yang jauh lebih adil, lebih canggih, dan lebih manusiawi. Bukan mimpi, ini fakta sejarah yang kejadian di satu kota. Baghdad, jantung peradaban dunia Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Zaman Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun, Baghdad bukan cuma pusat kekuasaan, tapi juga laboratorium ekonomi yang bikin dunia barat tercengang gitu. Coba bayangin ya bro, belum ada bank sentral, belum ada World Bank, tapi Baghdad udah punya pasar bebas yang teratur, lembaga pengawas yang anti mafia harga, pajak progresif yang berpihak ke rakyat kecil. Pasar-pasarnya hidup 24 jam, dipenuhi pedagang dari berbagai penjuru dunia, dari Samarkand bawa sutra, dari Zanzibar bawa gading, dari Nusantara bawa rempah, dan semua transaksi dilakukan di bawah pengawasan muhtasib. Semacam ombudsman syariah yang pastikan nggak ada penipuan, manipulasi takaran, atau permainan harga. Lo bayangin bro, siapapun yang jualan curang, langsung disita dagangannya, diumumkan namanya, dan bisa dilarang dagang seumur hidup. Ini pasar yang benar-benar fair, bukan pasar yang dikuasai segelintir korporasi, bukan pasar yang harganya digerakkan algoritma dan emosi, tapi pasar yang dikawal etika, ilmu, dan iman. Dan lo tahu apa yang lebih gokil? Sistem keuangannya. Di Baghdad udah ada yang namanya SAK, surat perintah bayar yang bisa dicairin di kota lain. Lu dagang di Basrah, bawa SAK, cairin di Kairo. Nggak perlu bawa dinar, nggak perlu bawa emas. Aman, praktis, dan halal. Itu artinya mereka udah punya sistem remitansi atau transfer dana lintas negara. Tanpa bunga, tanpa potongan. Dan itu baru permukaannya bro. Kita belum bahas soal wakaf produktif. Wakaf zaman itu bukan cuma bangun masjid, tapi juga wakaf kebun kurma, toko, bahkan penginapan. Dan semua hasilnya diputar buat biayain pendidikan gratis, rumah sakit, gaji guru, hingga santunan untuk janda dan yatim. Gak perlu pajak tinggi, gak perlu utang luar negeri. Ekonomi Islam waktu itu mandiri karena masyarakatnya sadar, harta bukan cuma ditimbun, tapi diputar buat maslahat. Contohnya, di Naisabur ada tanah wakaf yang hasilnya khusus untuk menggaji guru matematika dan pengajar Al-Quran. Di Kairo, rumah sakit Bimaristan dibiayai dari hasil sewa ruko wakaf di pasar. Jadi semakin produktif masyarakat, semakin sehat dan cerdas rakyatnya. Ini ekonomi spiritual yang realistis. Dan bukan cuma praktiknya aja yang keren bro, tapi juga orang-orang di balik sistem ini. Ada Abu Yusuf, penulis kitab Al-Kharaj, penasihat ekonomi Harun al-Rashid, yang ngatur pajak nggak bikin rakyat ngeluh. Ada Ibn Khaldun yang nulis teori siklus ekonomi dan pajak progresif ratusan tahun sebelum Adam Smith lahir. Bahkan Al-Makrizi di Mesir udah bahas inflasi dan efek buruk cetak uang berlebihan. Sesuatu yang baru disadari ekonomi modern setelah krisis 2008. Dan jangan salah loh bro, sistem Hizbah juga jalan. Hizbah itu lembaga pengawas etika pasar. Mereka punya daftar harga wajar, standar kualitas barang, bahkan ada inspektur keliling pasar tiap hari. Lu coba bandingin sekarang, siapa yang jaga pasar hari ini? Yang kaya makin kaya, yang kecil makin tercekik. Tapi Baghdad dulu, semua punya peluang. Nggak ada konglomerat rakus, nggak ada spekulan goreng harga. Dan fakta paling mencengangkan, zaman itu Eropa masih gelap gulita, masih sibuk perang salib. Tapi Baghdad udah jadi kota dengan lampu jalan, rumah sakit gratis, dan jaringan perdagangan global. Dan lu tahu siapa yang belajar dari kita? Orang-orang Italia, Spanyol, bahkan Inggris. Sistem bank dan koperasi mereka itu tiru model Baghdad. Tapi sekarang kita malah lupa, kita malah bangga pakai sistem yang bikin rakyat terlilit utang. Padahal kita punya warisan ekonomi yang bukan cuma syariah, tapi juga stabil, mandiri, dan visioner. Nah ini yang gue bilang bro, sejarah itu bukan buat dibanggakan doang, tapi buat dijalanin, buat diterapin. Coba bayangin, kalau Indonesia bangun pasar syariah kayak Baghdad, pajak dikaji ulang kayak Abu Yusuf, wakaf
digerakin kayak era Abbasiyah, dana pendidikan dan kesehatan dijamin dari aset produktif umat, koperasi dan pasar rakyat diawasi lembaga hisbah. Maka gue yakin Indonesia bukan cuma bangkit, tapi bisa jadi pusat peradaban dunia berikutnya. Karena kita pernah di atas, kita pernah jadi mercusuar. Dan sejarah itu bisa kita tulis ulang. Sekarang tinggal lu pilih bro, mau terus dibodohi sistem kapitalis yang manis di luar, tapi merusak dalam, atau lo bangkit, gali warisan lo, dan jalanin sistem yang udah terbukti bikin umat berjaya berabad-abad. Gue udah pilih giliran lo. Dan kalau lo setuju, bantu viralkan cerita ini. Follow channel ini, Klik baik, karena masih banyak kisah emas yang bakal kita bongkar bareng. Dari sejarah yang dikubur, jadi cahaya buat masa depan. Jangan tunggu dunia rubuh dulu buat sadar. Kita bisa mulai dari sekarang, ya dari ilmu dan dari hati. Bismillah.